Penggeledahan baru dianggap sah jika sudah ada izin dari ketua pengadilan. Jadi, misalnya penyidik memasukin satu rumah lalu ingin menggeledah, maka kita punya hak untuk menanyakan apakah Anda sudah punya izin dari ketua pengadilan. Kalau tidak, tentu kita punya hak untuk menolak penggeledahan tersebut. Nah, yang lainnya apa? Tentang penahanan. Sah tidaknya penahanan juga menjadi objek peradilan. Apakah ada jangka waktu penahanan dan ada surat perintah penahanan. Demikian juga dengan penangkapan. Penangkapan itu harus ada izin, ada surat perintah penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan bagaimanakah mekanisme beracara pada perkara peradilan. Kebetulan saya beberapa kali memang jadi ahli, memberikan keterangan ahli di pengadilan terkait dengan peradilan. Jadi pada prinsipnya begini sahabat-sahabat, bahwa peradilan itu adalah hak dari orang yang diduga dirugikan atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik, ya. Penyidik dalam hal ini bisa penyidik PPNS, bisa juga penyidik Polri, bisa juga penyidik KPK. Jadi apa yang menjadi objek peradilan terkait dengan dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik? Pertama adalah sah tidaknya penangkapan, ya. Kemudian yang kedua adalah sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, ganti kerugian yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Ini adalah objek dari peradilan, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 jungto pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jungto putusan MK nomor 21 2014 tanggal 28 April 2015, jungto Perma 4 2016. Jadi kalau kita mengacu pada tiga sumber hukum yang saya sebutkan tadi, ya itulah objek dari peradilan. Jadi jika ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi kualifikasi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, maka yang bersangkutan bisa mengajukan peradilan. Jadi penetapan tersangka dalam ketika belum ada putusan MK, maka itu masih jadi perdebatan bisa atau tidak penetapan tersangka itu dijadikan sebagai objek peradilan. Jadi penetapan tersangka saat ini cukup banyak, ya, yang dilakukan oleh yang diuji di peradilan karena terkait dengan ada atau tidaknya 2 alat bukti yang sah. Jadi 2 alat bukti yang sah dimaksudkan di sini tentu adalah pertama ada saksi atau saksi-saksi, yang kedua ada surat, kemudian yang ketiga ada ahli, ya, kemudian ada juga petunjuk, ada juga keterangan terdakwa. Tetapi dalam konteks penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, alat bukti yang dimaksud tentu adalah saksi, kemudian surat atau ahli. Kenapa? Karena petunjuk itu menjadi kewenangan hakim dalam menilainya, karena persesuaian antara keterangan saksi, terdakwa, dan surat, ya. Dan itu menjadi kewenangan hakim memutuskan ada petunjuk atau tidak. Keterangan terdakwa juga menjadi kewenangan hakim. Dan keterangan tersangka itu bukanlah sebagai alat bukti. Jadi keterangan sangka itu bukan alat bukti. Jadi kalaupun tersangka mengakui perbuatannya, itu tidak dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, itu satu, ya, penetapan tersangka. Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek peradilan. Yang lainnya apa? Penyitaan. Apakah penyitaan itu sah atau tidak? Penyitaan yang dianggap sah itu adalah jika sudah ada penetap izin dari ketua pengadilan sebelum penyitaan itu dilakukan. Apakah kalau tidak ada izin ketua pengadilan bisa dilakukan? Bisa, tetapi dalam keadaan perlu dan mendesak. Tetapi setelah dilakukan penyitaan, maka penyidik wajib meminta izin penetapan ketua pengadilan terkait dengan izin penyitaan tersebut. Sama juga halnya penggeledahan. Sah tidaknya penggeledahan. Penggeledahan baru dianggap sah jika sudah ada izin dari ketua pengadilan. Jadi, misalnya penyidik memasukin satu rumah lalu ingin menggeledah, maka kita punya hak untuk menanyakan apakah Anda sudah punya izin dari ketua pengadilan. Kalau tidak, tentu kita punya hak untuk menolak penggeledahan tersebut, kecuali penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak, dan itu pun harus segera disusul
izin dari ketua pengadilan. Nah, yang lainnya apa? Tentang penahanan, sah tidaknya penahanan juga menjadi objek pra peradilan. Apakah ada jangka waktu penahanan dan ada surat perintah penahanan. Demikian juga dengan penangkapan. Penangkapan itu harus ada izin, ada surat perintah penangkapan. Jadi kalau tidak ada surat perintah penangkapan, maka kita bisa melakukan pengujian terhadap langkah yang dilakukan penyidik ketika menangkap seseorang karena dia tidak memiliki surat perintah penangkapan. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, ini secara sekilas ya beberapa objek dari pra peradilan, termasuk juga penghentian penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan penghentian, maka pelapor ya bisa melakukan uji terhadap penghentian penyidikan tersebut apakah sah atau tidak. Karena penghentian penyidikan juga menjadi objek pra peradilan. Jadi dia melakukan siapa? Tentu yang pelapor. Kalau dalam konteks penetapan tersangka, tentu tersangka atau kuasa hukumnya yang bisa melakukan uji di pra peradilan. Berikutnya, bagaimana kan tahapan persidangan di pra peradilan itu? Jadi yang memeriksa pra peradilan itu adalah hakim tunggal, dan putusan hakim tunggal ini adalah final dan binding. Artinya tidak ada upaya hukum apapun ketika sudah diputuskan oleh hakim tunggal yang memeriksa perkara pra peradilan. Kemudian sidang pra peradilan itu singkat, 7 hari ya. Jadi 7 hari sejak persidangan pertama, yang misalnya sidang pertama itu tersebut adalah membacakan permohonan yang dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Jadi kalau dia tentang sah tidaknya penetapan tersangka, berarti kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan, kemudian membacakan permohonan itu dimulai dari hari pertama. Jadi 7 hari. Sidang berikutnya tentu jawaban dari termohon. Sidang berikutnya mungkin ada replik dan duplik. Jika tidak, maka masuk ke pemeriksaan alat bukti. Setelah itu, jadi jika ada replik duplik, kemudian setelah itu pemeriksaan alat bukti. Setelah pemeriksaan alat bukti, maka masuk pada kesimpulan dari masing-masing pihak, dan pada sidang berikutnya adalah keputusan. Jadi 7 hari persidangan pra peradilan harus sudah diputus. Nah, kemudian juga, karena ini adalah pra peradilan cepat, maka ini memang harus para pihak tidak bisa berlama-lama. Kenapa? Pra peradilan itu jadi gugur jika apa? Jika perkara pokok sudah disidangkan, ya, atau sudah terbit, ya, pengumuman sidang perkara pokoknya. Jadi begitu sudah terbit pengumuman sidang perkara pokok yang dilakukan oleh pengadilan, maka gugurlah upaya pra peradilan tersebut. Karena itu pra peradilan, kalau kita merasa dirinya dilanggar hak-hak kita oleh penyidik, maka cepat lakukan pra peradilan, ajukan permohonan sehingga atas penetapan tersangka, atas penangkapan, atas penahanan, atas penyitaan atau penggeledahan bisa diuji di lembaga pra peradilan. Jika tidak sah, tentu penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah. Apakah penyidik bisa lagi melakukan penyidikan dan penetapan tersangka? Oh, bisa, berdasarkan Perma 4 2016 bisa, tetapi dengan alat bukti yang baru. Jadi alat bukti yang baru bisa digunakan untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka. Kira-kira seperti ini ya, sahabat-sahabat hukum pidana, bagaimana pranata pra peradilan itu ada di dalam sistem hukum formil kita atau sistem hukum acara pidana kita, dan ini sangat penting dipahamin baik oleh mahasiswa, oleh penegak hukum, dan oleh penasihat hukum, sehingga tidak tersesat dalam memenuhi hak-hak seseorang yang diduga dilanggar oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah penyidik dan atau juga penuntut umum, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Demikian sahabat-sahabat hukum pidana, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam session berikutnya.